Ratusan bangunan di Jalan Simpruk Golf 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Gara-gara pedal rem tersangkut karpet mobil saat hendak parkir, mobil sedan tercebur ke aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Ini barang buktinya, sudah. Ya, taruh sini semua. Belasan ibu rumah tangga diamankan petugas saat sedang asyik bermain judi. Legenda sepak bola Inggris Michael Owen menyapa para penggemarnya di Indonesia dalam acara Jumpa Fans yang diadakan oleh Video. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari menjumpai Anda di Fokus pagi hari ini, hari Senin 22 Agustus 2022. Ya, pemirsa, mengawali minggu Anda di hari Senin ini dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, langsung saja kita awali Fokus pagi dari informasi yang pertama, pemirsa. Kebakaran yang melanda permukiman padat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menghanguskan ratusan bangunan. Ya, hembusan angin yang kencang serta bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Ini membuat api dengan cepat membesar. Kobaran api yang membesar melahap ratusan bangunan di tengah permukiman padat di Jalan Simpruk Golf 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Minggu siang membuat ratusan warga panik. Hembusan angin kencang serta bangunan semi permanen membuat area kebakaran meluas dengan cepat. Mereka pun berlarian menyelamatkan diri dari jilatan api dengan membawa barang-barang. 80 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan amukan si jago merah. Namun petugas kesulitan mencapai titik api karena akses jalan yang terbatas. Selain itu, sumber air yang tidak memadai juga membuat sulitnya pemadaman. Diduga kebakaran dipicu dari masalah kelistrikan dari genset yang berada di salah satu rumah warga. Tahu-tahu saya lagi nyetel musik, tahu-tahu kebakaran. Itu pun nggak ada yang sempat dikeluarin, cuma baru motor doang satu yang bisa dikeluarin. Ini api awal muncul dari mana, Pak? Dari belakang sana, Pak. Tapi tempatnya siapa saya kurang tahu, Pak. Informasi yang masih dicari, informasi yang lebih valid. Sementara ada informasi terkait dengan masalah genset yang kelistrikannya bermasalah. Seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 120 kepala keluarga serta sekitar 600 jiwa kehilangan tempat tinggal. Langsung tadi kita udah rapatkan bersama dengan BPD sosial, ada dari relawan yang lainnya. Sore ini langsung kita dirikan tenda, baik tenda pengungsian maupun tenda untuk posko penanganannya. Untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut, petugas masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Sejumlah bangunan penginapan dalam kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara terbakar dan membuat sejumlah warga yang tengah menginap pun akhirnya panik, pemirsa. Ya, tiupan angin kencang membuat kebakaran dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya. Ya, api berkobar membakar bangunan pondok penginapan dalam kompleks Putri Duyung Cottage yang berada di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara Minggu sore. Tamu yang tengah menginap di tempat tersebut berlarian menyelamatkan diri. Namun barang-barang mereka yang tertinggal di dalam kamar ludes dilumat api. 2 kendaraan milik tamu penginapan tersebut juga turut dilalap api karena tidak sempat dipindahkan saat peristiwa terjadi. Diduga api berasal dari salah satu bangunan penginapan dan terus membesar lalu menyambar ke bangunan lainnya dalam kompleks penginapan tersebut. Pos 200 yang kena buntutnya tapi di atas. Itu tempat apa sih, Bu?
Penginapan kita. Penginapan ya? nginap situ. Nginap situ. Kita di pos 300 tadi. 300. Di sebelah kena buntutnya, saya lihat angin kencang dekat ke buntut kita gitu. Jadi ke belakang kotek penginapan, kotek kita. Buntut apa maksudnya, Bu? Dapurnya. Dapurnya. Oke. Nah, tempat penginapan Ibu juga kebakar? Udah habis. Oh, itu berarti Kan di paus kan hanya 100-200. Kebakaran baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dan mengakibatkan 3 bangunan penginapan hangus terbakar. Diduga kebakaran itu berasal dari salah satu bangunan yang baru saja ditinggal pergi oleh penghuninya. Untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran itu, petugas dari Polsek Pademangan masih terus melakukan penyelidikan dan memberi garis polisi di sekitar tempat kejadian. Data di kota tersebut ada penghuninya, cuman memang di hari ini sudah check out ya. Jadi setelah mereka check out terjadi kebakaran. Jadi ada satu unit di unit 100 di mana itu awal mula munculnya api. Karena juga sore tadi angin kondisi cukup kencang, akhirnya merembet ke 2 unit. Di informasi lain, pemirsa, diduga karena pedal rem tersangkut karpet mobil saat hendak parkir, sebuah mobil sedan tercebur ke aliran kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat Minggu petang. Ya, pengemudi mobil ini berhasil keluar dari kendaraan dibantu seorang warga yang nekat menceburkan diri ke dalam kali. Melihat pengemudi kendaraan yang tercebur ke dalam aliran kali Sentiong bingung hendak naik ke darat, seorang warga pun nekat menceburkan diri ke kali dan berusaha membantunya. Peristiwa pada Minggu malam itu terjadi saat pengemudinya hendak memarkir mundur. Namun naas, pedal remnya tak dapat diinjak lantaran tersangkut karpet alas kaki hingga mobil itu meluncur mundur tak terkendali. Mau masang aki karena kuncinya nggak ke bawah, mau ngambil kunci buat betulin aki. Nah, karena posisi alatnya di belakang, bagasi belakang, majuin mobil dulu. Nah, mobil udah ngambil alat, mau diparkir lagi ke belakang. Ternyata mobil itu mundur, mau ngerem, ternyata ini nyangkut karpet. Meski sang pengemudi selamat, namun hingga Minggu malam kendaraan belum dievakuasi karena menunggu petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Tidak kuat melawan gelombang laut di Mentawai, Sumatera Barat, kapal mengalami mati mesin. Akibatnya kapal yang ditumpangi 5 orang tersebut sempat terombang-ambing selama 1 jam di tengah laut. Satu persatu awak kapal motor Sandi 02 diamankan petugas tim SAR Mentawai Sabtu sore. Mereka merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Siberut. Kapal yang ditumpangi 3 orang dewasa dan 2 anak-anak itu diduga mati karena mesinnya tak kuat melawan kerasnya terjangan ombak. Akibatnya kapal sempat terombang-ambing selama hampir 1 jam. Tim SAR gabungan dari TNI Polri, BPBD, Basarnas, dan masyarakat menemukan survivor dengan jumlah 5 orang dapat kita evakuasi ke RIP 03 Mentawai. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan dibawa kembali ke Pulau Sipora untuk mendapatkan perawatan. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Mentawai, Sumatera Barat. Pemirsa, jangan biarkan buah hati yang masih berusia bocah keluar rumah sendirian. Ya, di Subang, Jawa Barat, bocah berusia 5 tahun yang pergi ke sungai ditemukan dalam kondisi sudah tewas tenggelam. Pilu, saat keluarga menggotong buah hatinya, bocah perempuan yang selama ini hilang dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan anak berusia 5 tahun itu sehari kemudian sejak korban hilang. Ia berada sekitar 800 meter dari lokasi awal tenggelam di Sungai Cijengkol, Kecamatan Ciasem, Girang, Subang, Jawa Barat. Telah berhasil ditemukan oleh SAR gabungan bersama warga kurang lebih 800 meter dari TKM dalam keadaan meninggal dunia. Bocah perempuan malang itu awalnya meminta izin kepada ibunya hendak buang air besar. Lantaran dianggap sudah biasa, korban dibiarkan sendiri untuk pergi ke tepi sungai Cijengkol. Namun hingga beberapa jam berlalu ia tak kunjung pulang. Saat menyusuri tepi sungai, ibu korban hanya menemukan celana sang buah hati. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, pemirsa, seorang kakek yang diketahui menderita Alzheimer atau demensia ditemukan tewas tersambar komuter lain
di perlintasan kereta Pondok Terong, Citayam, Depok, Jawa Barat. Ya, sebelum kecelakaan, korban keluar rumah sendirian seusai sholat subuh tanpa diketahui keluarga. Di sekitar perlintasan kereta Pondok Terong, Citayam, Depok inilah jasad kakek berusia 97 tahun ditemukan tewas terserempet komuter lain Minggu pagi. Korban bernama Ahmad rupanya tinggal bersama anaknya tak jauh dari lokasi kecelakaan. Korban yang menderita Alzheimer hingga mengalami demensia keluar dari rumahnya Minggu subuh tanpa diketahui keluarga. Sembahyang subuh, korban ternyata sudah keluar dari rumah. Dan ternyata setelah dicari sama warganya udah nggak ada, dan jam 5.35 ada kabar ternyata dia ditabrak kereta api depan rumahnya. Warga bersama warga lalu mengevakuasi jasad korban ke rumah duka untuk dimakamkan. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut rombongan pengendara sepeda gunung terguling di jalur tengkorak erek-erek lereng Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, 2 korban yang menumpang di bak kendaraan tewas di lokasi kejadian setelah terpental hingga membentur aspal. Jenazah 2 pria warga Kecamatan Tegalsari dan Genteng, Banyuwangi ini dimasukkan ke ambulans dari RSUD Blambangan untuk diantar ke rumah duka. Sebelum kecelakaan terjadi, kedua korban yang tercatat sebagai ASN di Banyuwangi itu tengah melakukan perjalanan keliling bersama 8 rekannya menggunakan sepeda. Namun saat hendak turun ke wilayah Banyuwangi dari kawasan wisata Kawah Ijen Minggu sore, mereka memilih menumpang kendaraan pickup tersebut. Kecelakaan terjadi saat mobil pickup melintas di jalan menurun kawasan erek-erek Desa Taman Sari, Kecamatan Licin. Kendaraan yang tak direkomendasikan untuk mengangkut orang ini tiba-tiba saja oleng hingga akhirnya terguling ke kiri. Kedua korban tewas di lokasi kejadian lantaran terpental hingga membentur aspal jalan. Sementara 8 rekan mereka dan sang sopir pickup menderita luka-luka dan langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat serta ke RSUD Blambangan. Kondisinya kan jalannya memang agak licin ya, karena gerimis ya kondisinya. Terus sopirnya itu sempat ngomong, sempat cerita ke saya tadi, sudah direm mas, nggak bisa. Pas di lokasi nabrak pembatas jalan itu dan mobilnya sempat terguling gitu. Dan teman-teman yang ada di belakang itu terlempar. Dari hasil olah TKP, tim penegak hukum Satlantas Polresta Banyuwangi disimpulkan kecelakaan tunggal itu disebabkan pengemudi kendaraan kurang menguasai medan. Sopir mengalami kurang menguasai medan sehingga truk yang dikemudikan tidak dapat menguasainya. Kendaraan bak terbuka yang mengalami kecelakaan langsung dievakuasi warga sekitar lalu dibawa ke unit Laka Lantas Polresta Banyuwangi untuk keperluan proses penyelidikan. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, truk box terguling di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ya, warga pun mengevakuasi seorang penumpang yang terjepit di kabin. Truk box asal Makassar tujuan Morowali, Sulawesi Tengah ini terbalik di Jalan Trans Sulawesi, kilometer 13, Desa Tanari Gela, Luwu, Sulawesi Selatan. Warga berupaya menolong seorang penumpang wanita dengan peralatan seadanya. Kaki kiri korban terjepit kabin, sementara sang supir truk selamat. Setelah 2 jam lamanya korban akhirnya dapat keluar dan langsung dibawa ke puskesmas. Diduga truk berupaya menyalip mobil, namun saat menghindari kendaraan dari arah berlawanan, truk justru terbalik. Penyebabnya istilahnya dia mau menyelip gitu tapi tidak jadi, ada motor dari depan. Jadi dia menghindari tabrakan ya, Pak? Ya. Karena ada 2 jaman. Apanya yang terjepit, Pak? Kaki kiri. Memberi bantuan itu siapa? Apa petugas atau warga? Masyarakat di sini. Tidak ada petugas ya, Pak? Ya, belum ada petugas yang datang. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Palopo dan Kabupaten Luwu lalu membantu mengevakuasi truk yang terguling ini. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Sejumlah informasi lainnya masih akan hadir usai berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, di antaranya ada informasi sebuah pohon setinggi 20 meter di kawasan Kebun Pala Jakarta Timur tumbang dan menimpa warung kopi serta sejumlah sepeda motor. Fokus Pagi segera kembali. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, sebuah pohon setinggi 20 meter di kawasan Kebun Pala, Makassar, Jakarta Timur tumbang. Ya, pohon tumbang tersebut roboh hingga menimpa warung kopi dan sejumlah sepeda motor. Pohon beringin berdiameter 100 cm ini tumbang di Jalan Maijen Sutoyo Cawang, Jakarta Timur, Minggu sore. Pohon tumbang terjadi ketika kondisi hujan dan disertai angin kencang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sebagian ranting pohon yang tumbang menimpa warung hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Tak hanya itu, pohon juga menimpa sejumlah sepeda motor yang terparkir. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun, pemilik warung mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Lebihnya tadi untuk diameter itu kurang lebih ya 100 cm, untuk ketinggian kurang lebih ada 20 meter. Yang terdampak apa saja? Terdampak karena di sini bawahnya ini digunakan untuk parkiran motor, ada beberapa motor yang tertimpa. Di informasi berikutnya, pemirsa, tim siaga merah putih dari Basarnas Sulawesi Selatan menemukan seorang pendaki gunung Bawah Karaeng dari Makassar yang sebelumnya dilaporkan hilang pada Kamis lalu. Ya, korban yang melakukan pendakian bersama rekannya untuk meramaikan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu terpisah dari rombongan. Begitu menerima laporan hilangnya korban, tim menyisir lokasi pendakian di Gunung Bawah Karaeng. Sebelumnya, Basarnas Sulsel mendapat laporan jika ada satu dari ribuan orang yang mendaki Gunung Bawah Karaeng saat peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu tidak kembali. Di lereng Gunung Bawah Karaeng bahwa satu orang pendaki tersesat di pos 5, sehingga tim SAR dari Basarnas dan seluruh tim potensi SAR pagi hari ini juga langsung melakukan pencarian secara seksama. Proses pencarian berlanjut hingga larut malam. Sejumlah jalur pendakian di beberapa pos ditelusuri, termasuk tempat korban bernama Niel, terakhir dilaporkan masih bersama rombongan sesama pendaki di pos 5. Pencarian bahkan berlanjut hingga Jumat pagi. Saat itulah tim Basarnas menemukan korban sedang berlindung di gubuk penyimpanan barang di jalur pendakian pos 7 Gunung Bawah Karaeng. Tim kemudian mengajak korban turun gunung. Dengan ditemukannya korban, tim siaga merah putih dari Basarnas Sulawesi Selatan menyatakan Gunung Bawah Karaeng telah bersih dan aman dari para pendaki. Zainuddin melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan. Di informasi lain, pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menyita 2 aset tersangka korupsi Surya Darmadi yang berada di Jakarta Pusat. 2 aset yang disita Kejagung adalah sebidang tanah seluas 16.000 meter lebih di wilayah Menteng dan juga bangunan serta tanahnya di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Setelah berhasil membawa pulang Surya Darmadi, buronan kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan sawit senilai 78 triliun rupiah. Kejaksaan Agung terus memburu asetnya. Minggu siang, 2 aset milik Apeng kembali disita. Aset itu berupa sebidang lahan seluas 16.000 meter lebih yang berada di kawasan elit Jalan Arif Rahman Hakim nomor 3 Menteng, Jakarta Pusat. Aset lain yaitu sebidang tanah dan bangunan bersertifikat hak guna bangunan 224 meter dengan luas tanah 2.000 meter lebih yang berada di Jalan Salemba Raya nomor 5 dan nomor 5A, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kedua aset ini diduga dibeli dari hasil korupsi penyerobotan lahan sawit yang merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah di Indragiri Hulu, Riau. Pemirsa, tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Rektor Universitas Lampung meminta maaf kepada masyarakat. Ya, selesai diperiksa oleh penyidik KPK, ia pun langsung ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ini mahasiswa ini yang depan.
Usai diperiksa, tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Rektor Universitas Lampung Unila keluar dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena perbuatannya telah mempermalukan dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri. Ya, saya mohon maaf lah pada masyarakat pendidikan Indonesia. Dan untuk selanjutnya kita lihat di persidangan nanti ya. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan. Penyidik lalu menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni Rektor Unila, Wakil Rektor 1 bidang akademik, Ketua Senat Unila, dan seorang pihak swasta pemberi suap. Rektor Unila diduga terlibat langsung dalam menentukan besaran uang yang harus diserahkan calon mahasiswa yang hendak diluluskan dalam seleksi mandiri Universitas Lampung atau Simanila. Karomani juga memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan uang dari orang tua serta calon mahasiswa senilai 100 juta hingga 350 juta rupiah per orang. Total uang suap yang diduga diterima oleh Karomani sebesar 4,4 miliar rupiah yang sebagian diantaranya dialihkan menjadi deposito serta emas batangan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan jembatan Ki Marpu di Pagedangan Udik Krojo, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, warga bernapas lega. Jembatan penghubung antar desa yang dulu rapuh kini menjadi lebih baik. Kekhawatiran warga Kronjo, Tangerang, Banten terobati dengan jembatan baru yang bisa mereka lintasi dengan aman dan nyaman. Jembatan penghubung antar Pagedangan Udik dan Pasilian Lama menjadi sarana utama kegiatan warga baik dari sektor ekonomi hingga pendidikan, terutama siswa. Mereka berangkat pergi pulang sekolah meniti jembatan sepanjang 37 meter. Sebelumnya jembatan warga terbuat dari bambu membentang di atas sungai dan kondisinya rapuh hingga mengancam keselamatan jiwa, terutama saat hujan. Dua desa ini perlu disambungkan. Dulu jembatannya ini sangat rapuh. Di mana kalau hujan membahayakan, padahal banyak yang ibu-ibu di sini juga berdagang satu dan lainnya. Dan tentu yang paling penting juga anak sekolah, ada yang mau ngaji juga kalau pulang malam-malam di tengah sungai yang seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan kalau tadi infrastruktur. Di informasi berikutnya, pemirsa, warga membludak saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jawa Timur. Ya, warga berebut meminta bingkisan dan bantuan sembako serta uang dari Presiden Jokowi. Ya, kedatangan Presiden Jokowi bersama istri Iriana Jokowi di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Minggu sore disambut antusias ratusan pedagang dan warga. Sejumlah warga bahkan histeris meminta berfoto serta berebutan meminta bantuan sembako hingga bantuan langsung uang tunai serta kaos dari Presiden Jokowi. Selanjutnya, rombongan Presiden langsung masuk ke dalam pasar dan berdialog dengan sejumlah pedagang dan juga keluarga penerima manfaat. Kali ini Presiden menyerahkan bantuan program Keluarga Harapan kepada pedagang dan warga senilai 1,2 juta rupiah per orang untuk tambahan modal usaha. Presiden Jokowi berpesan agar bantuan dari pemerintah ini tidak diselewengkan. Dari peristiwa lain, pemirsa, sebuah motor tiba-tiba terbakar saat melintasi turunan jembatan layang Jakabaring, Palembang. Ya, akibatnya lalu lintas sempat macet dari simpang Jakabaring hingga jembatan Ampera. Kobaran api dengan cepat membakar satu sepeda motor di turunan flyover Jakabaring, Palembang, Minggu sore. Kala itu warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Peristiwa ini bermula saat pengendara sepeda motor melaju dari arah Jakabaring menuju jembatan Ampera. Namun saat melintasi turunan flyover Jakabaring, tiba-tiba muncul percikan api dari kabel busi motor. Si pengendara yang panik lalu meninggalkan sepeda motor hingga api membesar. Api dari tempat busi itu langsung keluar api, langsung dia nyamber bodi ini spakbor, nah langsung ini apinya keluar. Sementara itu, kebakaran ini berdampak kepada lalu lintas mulai dari simpang Jakabaring hingga jembatan Ampera yang macet panjang. Polisi masih mencari keberadaan pemilik sepeda motor yang menghilang usai kejadian. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, api yang membakar ruangan arsip gedung DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya bisa dipadamkan Minggu siang. Ya, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Lantai 3 gedung DPRD Jawa Barat. Sudah dilakukan
Setelah berjibaku sekira 2 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya dapat menjinakkan api yang melahap ruangan arsip lantai 3 gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Guna memastikan penyebab kebakaran, Inafis Polrestabes Bandung telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, dan mengamankan rekaman CCTV. Sejauh ini yang terbakar apa saja Pak? Mungkin selain arsip? Kalau yang terbakar kita belum tahu ya. Sementara arsip saja. Apakah arsip apa itu kita masih belum tahu. Nanti mungkin kita akan koordinasi juga dari reserse dengan yang personil atau pegawai atau anggota dari DPRD sendiri. Ruangan arsip gedung DPRD Provinsi Jawa Barat terbakar pada Minggu pagi. Atas peristiwa kebakaran ini, sejumlah petugas keamanan DPRD Provinsi Jawa Barat harus mendapat perawatan tim medis. Mereka mengalami sesak napas setelah berusaha memadamkan api tanpa memakai alat pelindung diri. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Di informasi lain, puluhan ribu batang rokok ilegal disita petugas gabungan dari Bea dan Cukai serta Satuan Polisi Pamong Praja. Ya, saat digerebek, sejumlah distributor kedapatan tengah mengemas rokok-rokok tersebut untuk diedarkan ke masyarakat. Sekarang lagi proses penghitungan semua barang dari berbagai merek. Inilah saat petugas gabungan menggerebek salah satu distributor rokok ilegal di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dari operasi yang menyasar di 3 titik, petugas menyita 70.000 batang rokok ilegal berbagai merek yang tersimpan dalam 58 karton. Saat digerebek, rokok-rokok itu sudah dalam kemasan siap edar. Terungkapnya praktik penjualan rokok ilegal setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat. Para pedagang yang masuk dalam sindikat itu menjual rokok ilegal dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran karena mereka tidak membayar cukai rokok. Hasil pengembangan dari Pulbaket para anggota Satpol PP, setelah diadakan Pulbaket, kami menerima laporan bahwa terdapat titik-titik pusat peredaran rokok ilegal, dan hari kemarin selama 2 hari kita melakukan penggerebekan dan alhamdulillah membuahkan hasil sekitar 70 ribuan batang rokok ilegal. Untuk mengusut pemasok rokok ilegal itu, ketiga distributor yang diamankan kemudian diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai Bandung. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Diduga dalam pengaruh obat, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan nekat mengancam kasir dan pengunjung di sebuah minimarket agar dilayani terlebih dahulu. Aksi itu tidak berlangsung lama karena pemuda itu langsung ditangkap anggota polisi yang kebetulan sedang berbelanja. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pemuda tiba-tiba mengancam kasir dan pengunjung di sebuah minimarket di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu sore. Pemuda yang diduga dalam pengaruh obat terlarang itu memaksa untuk dilayani terlebih dahulu dengan melewati antrean dan mengancam kasir. Beruntung saat kejadian ada personel polisi yang sedang berpatroli rutin mampir untuk berbelanja dan langsung menangkapnya. Jadi pada saat diamankan oleh anggota, terduga pelaku ini sempat meronta dan melakukan perlawanan terhadap petugas untuk melepaskan diri dari pegangan petugas. Namun dengan kesigapan anggota kami di lapangan, pelaku dapat kita amankan, kemudian diborgol, dibawa ke Polsek Talo. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku telah diserahkan ke Polsek Talo. Pihak minimarket juga telah membuat laporan polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Di antaranya adalah belasan ibu rumah tangga yang diamankan petugas saat sedang asyik bermain judi. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara. Ya, harus ini. Diam di tempat. Tangannya di atas. Tangan di atas. Tangan di atas ya. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuki segmen Fokus Kasus. Sesosok mayat dengan kondisi tangan dan kaki terikat tali ditemukan warga Mengambang di Sungai Siwaluh, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Polisi terus menyelidiki penyebab kematian korban. Mayat laki-laki dalam kondisi kaki dan tangan terikat tali bisa dievakuasi setelah ditemukan mengambang di Sungai Siwaluh, Karanganyar, Minggu sore. Jasadnya lalu dibawa oleh tim gabungan ke RSUD Karanganyar untuk diotopsi guna memastikan penyebab kematiannya. Dari pemeriksaan sementara, korban bernama Ngadiman, berusia 63 tahun, warga Tegal Winangun, Tegal Gede, Karanganyar. Sehariannya tidak punya kerjaan, biasanya buruh, kasarannya buruh serabutan. Itu Pak, saat kejadiannya ditemukan dalam keadaan terikat atau pripun Pak? Keadaan kaki terikat, tangan terikat, posisi terlungkup Pak. Saat ini pihak kepolisian Karanganyar masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami penyebab kematian korban. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi masih melakukan autopsi terhadap jenazah Ngadiman yang ditemukan dalam posisi tangan terikat tali dan mengambang di Sungai Siwaluh, Karanganyar, Jawa Tengah. Pihak keluarga terpaksa membatalkan pemakaman korban pada Minggu malam. Warga berdatangan ke kediaman Ngadiman di Dusun Tegal Winangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Mereka melayat ke rumah duka, tapi pemakaman yang sedianya dilakukan pada Minggu malam terpaksa dibatalkan pihak keluarga. Hal ini karena polisi akan melakukan autopsi terhadap jenazah untuk memastikan penyebab kematiannya. Sebelumnya jenazah pria itu ditemukan warga mengambang di Sungai Siwaluh dalam keadaan tangan terikat tali. Itu laporan pada pimpinan Pak Kapolres sehubungan dengan meninggalnya Pak Man itu tidak wajar, maka diperintahkan oleh Kapolres untuk diotopsi. Kalau dari pihak keluarga sendiri sebelumnya gimana Pak, menerima atau sebetulnya gimana? Keluarga itu sudah menerima. Dari Palembang, Sumatera Selatan, warga Kuta Batu digegerkan dengan temuan sesosok mayat dengan bau busuk yang menyengat mengambang di perairan Sungai Musi. Setelah dievakuasi, diketahui mayat itu rupanya sosok pria yang dilaporkan hilang setelah pamit menonton konser di Benteng Kuto Besak Jumat lalu. Dengan dipandu warga, petugas Satpol Air Polrestabes Palembang mendatangi titik temuan mayat di perairan Sungai Musi, kawasan Kuta Batu. Informasi temuan mayat ini sebelumnya didapat dari warga yang akan memancing ikan Minggu pagi. Mau ke mana Pak? Dari sana. Terjun, kait sama satang Pak. Jadi sudah laporan, langsung mayat sudah kami ambil Pak ya. Setelah melihat kondisi mayat, polisi menduga korban adalah Supriyanto, warga Sukarami, Palembang, yang dilaporkan keluarganya hilang usai menonton konser di Benteng Kuto Besak Jumat lalu. Dia ini pamit sama orang tua angkatnya untuk nonton konser pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2002 jam 8 pamitnya dari rumah, tapi nggak pulang-pulang. Ada saksi yang mengatakan katanya ada yang tercebur di dermaga 16. Jenazah korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang untuk divisum. Sementara itu, pihak keluarga sudah memastikan dari ciri-ciri jenazah adalah benar Supriyanto. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Masih dari Sumatera, pemirsa, seorang pria di Katibung, Lampung Selatan, Lampung pada Minggu siang ditangkap polisi karena memperkosa putri kandungnya. Kejadian itu terpergok istri tersangka yang kemudian melaporkannya ke polisi. Polisi sektor Katibung, Lampung Selatan, Lampung pada Minggu siang menangkap pria berinisial MSD karena memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Tersangka tidak berkutik saat ditangkap petugas di rumahnya. Perbuatan biadab itu terbongkar lantaran dipergoki oleh istri tersangka yang langsung melaporkannya ke polisi. Korban diancam akan dianiaya jika menolak kemauan bejat ayahnya. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Tim
kami di bawah pimpinan Kanitres langsung meluncur ke TKP untuk mengamankan, mengintegrasi. Setelah ketemu dengan pelaku mengakui bahwa memang melakukan dan sudah berulang-ulang melakukannya kepada anaknya, anak kandungnya sendiri yang berumur. Ya pemirsa, sebuah rumah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang dijadikan sarang judi digerebek polisi. Dalam penggerebekan ini, 16 orang ibu rumah tangga dan uang jutaan rupiah diamankan petugas. Tim User Naga Polres Pangkal Pinang bersama unit Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Desa Batu Belubang, Bangka Belitung. Penggerebekan ini dilakukan menindaklanjuti laporan warga yang kerap melihat rumah milik seorang berinisial Y ini dijadikan tempat perjudian. Hasilnya, belasan penjudi tertangkap saat sedang asik bermain judi jenis kapsa di atas 4 meja. Mirisnya, para pemainnya adalah ibu rumah tangga yang didominasi wanita lanjut usia. Saat penggeledahan, seorang pemain judi berpura-pura pingsan. Namun sesaat setelahnya, dia langsung sadarkan diri. Polisi lalu menyita uang jutaan rupiah sebagai barang bukti, termasuk 16 orang dibawa ke kantor Polres Pangkal Pinang untuk diperiksa lebih lanjut. Sehingga kami melakukan pengamanan terhadap 16 pelaku ini berikut barang bukti, dan saat ini dalam pemeriksaan Satreskrim Polres Pangkal Pinang guna penyidikan lebih lanjut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari atensi perintah dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, sehingga kami melakukan operasi bersih. Kegiatan ini merupakan atensi atau perintah dari Kapolri, Kapolda, dan Polres Pangkal Pinang untuk memberantas seluruh bentuk perjudian. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Masih terkait judi, pemirsa, polisi membongkar praktik judi online di 2 tempat di kawasan Sukomanunggal dan Mulyorejo, Surabaya. 7 orang yang berperan sebagai pemain, admin, hingga pengepul atau bandar ditangkap. Sementara itu 4 pengecer judi daring dan darat di Pemalang, Jawa Tengah diringkus polisi dengan barang bukti uang kupon serta kertas ramalan. 4 pengecer judi daring dan darat ini pasrah saat digiring petugas Mapolres Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Jenis judi yang dijual para pelaku berupa togel daring Hong Kong dan juga Australia. Mereka menjual kupon togel bertuliskan angka ke pembeli mulai dari Rp1.000 hingga kelipatannya. Setiap pemasang togel diiming-imingi hadiah sebesar Rp60.000 sampai Rp3,5 juta. Kepada petugas, mereka mengaku tidak mengenali bandar utama togel karena transaksi melalui transfer bank. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Tujuh anggota sindikat judi online atau judi daring ditangkap unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya pada awal Agustus lalu. Para pelaku memiliki markas di kawasan Sukomanunggal dan juga Mulyorejo, Surabaya. Pengungkapan praktik judi daring yang diduga beromset ratusan hingga miliaran rupiah itu diawali dengan penangkapan 3 pemain di daerah Kenjeran. Dari keterangan mereka, akhirnya ditangkap pelaku yang berperan sebagai admin judi dan pengepul atau bandar hasil judi. Sementara itu bandar besarnya yang menerima setoran dan bertanggung jawab atas kegiatan perjudian daring di wilayah Jawa Timur belum tertangkap. Selain menangkap ke-7 pelaku, polisi juga menyita puluhan komputer, CPU, hingga buku rekening yang digunakan sebagai operasional penunjang bisnis judi online. Sampai saat ini kita lagi telusuri karena mereka terkoneksi dan kita melihat ada sekitar 16 situs yang digunakan. Tawaran bermain judi online ini masif merasuki perangkat gawai, membuat siapa saja yang membukanya mudah tergoda dan candu. Judi daring kerap membuat seseorang gelap mata dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang dengan mudah dan juga cepat. Suramnya jeratan judi daring hingga membuat seseorang tidak segan membunuh korbannya demi bisa menguasai harta.
Potongan lirik lagu Raja Dangdut Rhoma Irama soal perjudian betul adanya. Yang menang bisa jahat, apalagi yang kalah. Tak heran kasus judi di tanah air pun mendapat sorotan tajam dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seluruh jajarannya diperintah untuk membumi hanguskan alias memberantas segala macam bentuk perjudian. Yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Judi yang tengah merebak saat ini telah menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka kriminalitas. Lihat saja yang terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Seorang driver taksi daring ditemukan tewas di sungai dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Ia dibunuh 2 penumpangnya yang ingin menguasai mobil korban untuk membayar utang pinjaman daring dan utang judi slot. Mabuk judi juga membuat seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur tega menghabisi nyawa neneknya demi bisa menguasai harta. Harta sang nenek digunakan untuk hobi barunya berjudi daring. Kecanduan judi juga menjerat seorang kepala kantor pos di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Edi Setiawan diduga menggelapkan dana di tempatnya bekerja sebesar 400 juta rupiah untuk berjudi daring. Edi nekat melakukan perbuatan melawan hukum karena sering kalah berjudi dan mencari cara agar bisa menang lagi dengan taruhan hingga ratusan juta rupiah. Berbagai kasus tersebut hanyalah bagian kecil dari banyaknya tindak kriminalitas yang dipicu kegemaran berjudi. Apalagi kini judi bisa diakses melalui daring. Dunia darat saja itu judi itu terasa mengasihkan karena melihat misalnya dadu berputar-putar itu rasanya gimana gitu ya, atau melihat meja jackpot itu berputar-putar rasanya kok gimana gitu ya. Maka apalagi dalam dunia online di mana seluruhnya digerakkan oleh aplikasi yang memang merangsang mata. Dan yang kedua adalah bahwa jangan lupa itu dilakukan di tempat di mana kita merasa cozy, di mana kita merasa at home, yakni di rumah atau di tempat-tempat di mana kita merasa kita personal. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI mengapresiasi upaya pemberantasan judi daring yang digalakan Kapolri. Tapi upaya ini tak boleh kenal kata lelah, karena para pelaku maupun bandar dengan mudah berganti modus menawarkan judi pada calon korban. Ketika ditangkap, itu dengan mudah para penyelenggara judi itu merubah, ya namanya saja udah jadi, ya dengan cukup merubah nama, kemudian dia sudah bisa operasi kembali. Sehingga inilah yang membuat jaringan judi online itu susah, ya. Ketika ditangkap sekarang, kemudian muncul lagi yang baru, ya. Sehingga inilah yang menyulitkan kepada aparat kepolisian, ya. Mengingat serbuan tawaran judi daring begitu mudah masuk ke gawai, sudah sepatutnya kita waspada. Blokir tawaran tersebut dan carilah kesibukan lain seperti berolahraga atau aktivitas lain yang menyehatkan jasmani. Karena sekali tergoda dengan judi, biasanya sulit untuk lepas. Segeralah minta bantuan pada orang terdekat bila candu judi mulai terjadi. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah ketersediaan bahan bakar minyak jenis Pertalite kerap kosong membuat antrean kendaraan terus memenuhi sebuah SPBU di kawasan Kadu Hejo, Pandeglang, Banten. Fokus Pagi akan segera kembali bersama Wanda Dwi Utari. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, kebakaran yang melanda eks Pasar Bauntung, Banjarbaru membuat warga panik. Pasalnya, kemunculan api awalnya tidak terlihat oleh warga di sekitar lokasi kejadian. Akibatnya sejumlah bangunan ludes dimakan api. Puluhan warga dan petugas pemadam kebakaran Minggu sore berlarian menuju titik api di eks Pasar Bauntung, Banjarbaru Selatan, Kalimantan Selatan. Mereka bergegas memadamkan kobaran api yang melalap rumah serta bangunan rumah makan dan kios pedagang. Warga di sekitar lokasi kejadian sempat panik lantaran api muncul secara tiba-tiba dan langsung membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Polisi masih melakukan pemeriksaan di lokasi kebakaran. Sebelah kamar, sebelah rumah itu sudah penuh asap. Jadi karena yang terbakar sebelah, jadi saya pikir udah nggak bisa nyelamatkan, apalagi kita keluar aja. Jadi keluarin mobil, motor, berat-berat berharga udah keluar aja. Tapi ternyata masih sempat diselamatkan oleh pemadam kebakaran.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berawal dari percikan api di SPBU di Pematang Siantar, Sumatera Utara, sebuah sepeda motor hangus terbakar. Akibat insiden tersebut, pemilik sepeda motor mengalami luka bakar di bagian lengan dan kaki. Siram pakai apar. Inilah detik-detik kebakaran di sebuah SPBU di Jalan Rakuta, Sembiring, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Minggu malam. Kebakaran berawal dari percikan api satu unit sepeda motor yang sedang melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Api kemudian menyambar mengenai selang pompa. Listrik dan lampu di area SPBU juga turut dimatikan sementara agar tidak memicu hubungan pendek arus listrik. Hari Minggu. Kejadian malam ini. Karena kesigapan para petugas SPBU membuat kobaran api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menyambar ke bangunan lainnya. Padam api pun baru dia udah pergi. Api belum padam dia udah pergi. Ya, Pak. Berarti di tabung tempat pengisian itu sempat terjadi kebakaran nggak? Iya. Sempat juga? Pom itu udah terjadi terbakaran. Udah terbakar juga? Tapi belum merembet ke bawah tangki ya, Pak. Oh, belum ke bawah ya? Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Hanya saja pemilik sepeda motor mengalami luka bakar pada bagian kaki serta lengannya dan telah dilarikan ke klinik terdekat. Jan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pemirsa, antrean kendaraan yang akan mengisi BBM jenis Pertalite masih terus terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Di antaranya di Pandeglang, Banten, warga berburu BBM jenis tersebut karena masih terjangkau kantong mereka. Antrean kendaraan baik mobil maupun sepeda motor terus memenuhi sebuah SPBU di kawasan Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Pemandangan seperti ini terjadi sejak beberapa pekan terakhir menyusul ketersediaan BBM Pertalite kerap kosong di setiap SPBU. Dampaknya warga kesulitan mendapatkan BBM tersebut hingga rela antre. Pertalite harganya masih Rp7.650 per liter dan terjangkau kantong mereka ketimbang BBM jenis lainnya seperti Pertamax seharga Rp12.500 per liternya. Warga juga berharap agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite tersebut. Dari masyarakat paling bawah, jadi untuk masyarakat Pertamax dan Pertalite itu, kenapa masyarakatnya lari ke Pertalite nomor 1 yang masih disubsidi. Berarti kalau misalkan ada kenaikan, keberatan juga Pak ya? Keberatan ya, jelas keberatan. Ini juga udah kembang kempis lah. Ya. Jenis apa Pak? Pertalite. Nggak Pertamax Pak, nggak ngantri? Waduh, kalau Pertamax harganya terlalu tinggi, mahal. Mahal ya Pak ya? Iya. Keberatan ya Pak ya? Jelas, keberatan, ngeluh. Antrean serupa juga terjadi di SPBU Sukoharjo, Pringsewu, Lampung. Warga masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite. Dengan kelangkaan BBM terutama solar di semua kabupaten di Lampung memaksa para pengemudi truk mengeluarkan biaya tambahan sebab mereka harus berjibaku mencari SPBU. Nambah pengeluaran yang harusnya kita udah jalan sampai rumah, kita masih di jalan. Jadi buat pengeluaran kita jadi lebih yang seharusnya kita udah sampai rumah masih di jalan buat antri minyak. Kini warga mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM dan tidak menaikkan harganya. Ariel Maranus dan Aris Susanto melaporkan dari Pandeglang, Banten dan Pringsewu, Lampung. Di informasi lain, pemirsa, sesosok mayat laki-laki terbungkus kain spray ditemukan tergeletak di atas jembatan Jalan Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Garut, Jawa Barat. Kuat dugaan, pria yang mengenakan anting di telinga kiri itu dibunuh lantaran kaki dan tangannya terikat kabel listrik. Penemuan jasad pria di atas jembatan Jalan Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Garut ini seketika menyebar ke telinga warga setempat. Namun warga yang berdatangan tak ada yang mengenali korban. Mayat pria yang mengenakan anting-anting di telinga kiri itu ditemukan oleh seorang petani penyadap pohon aren yang melintas di jembatan itu sekira pukul 7 pagi. Polisi yang dihubungi belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Namun diyakini pria tanpa identitas itu tewas akibat dibunuh sebab jasadnya dibungkus kain spray sementara tangan dan kakinya terikat kabel listrik dan wajahnya penuh darah. Mayat dalam posisi terlungkup
terbungkus plastik dan kait gambar tangan kaki terikat kabel listrik. Mayat diperkirakan berumur 40 tahun, tinggi badan 160 cm, memakai kaos hitam, celana jeans hitam, memakai anting emas di telinga sebelah kiri. Petugas pun mengevakuasi jasad korban ke puskesmas tempat untuk divisum. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Pemirsa, penggerebekan sejumlah arena judi sabung ayam di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sempat diwarnai aksi kejar-kejaran. Hasilnya 12 orang penjudi ditangkap dan puluhan sepeda motor serta 4 ekor ayam aduan disita sebagai barang bukti. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat petugas gabungan TNI Polri menggerebek sebuah lokasi judi sabung ayam di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu sore. Para penjudi yang baru mulai bermain sontak berhamburan kabur saat mengetahui kehadiran aparat hingga petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan mereka. Dalam penggerebekan itu, 12 penjudi berhasil ditangkap. Sementara 38 unit sepeda motor serta 4 ekor ayam jantan aduan disita sebagai barang bukti. 38 kendaraan yang ditinggal oleh para pelaku ini maupun penonton ya, yang sudah dalam keadaan terkunci stang, sehingga kami bersama anggota melaksanakan dengan cara upaya untuk mengamankan barang-barang ini jangan sampai hilang. Razia judi sabung ayam digelar di seluruh wilayah Lombok Timur untuk menjaga ketertiban dan mencegah kriminalitas di tengah masyarakat. Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, sebanyak 5.000 pelari individu turut berpartisipasi dalam event Brimo Colorful Run 2022 yang diselenggarakan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada hari Minggu di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta. Mengusung Bring More Color to Your Life, BRI mengajak masyarakat untuk meningkatkan semangat hidup sehat. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menggelar Brimo Colorful Run 2022 sebagai salah satu gerakan Brimo untuk dapat selalu hadir dan merangkul berbagai komunitas di Indonesia. Hal ini seperti digital banking Brimo yang menggabungkan beragam fitur unggulan untuk memudahkan keseharian penggunanya. Mulai dari transaksi transfer, bayar, beli, investasi proteksi, hingga pencatatan keuangan. Semua dapat dilakukan dalam satu aplikasi. Tentu ini menjadi bagian dari bagaimana kita mengajak user Brimo itu terus menggunakan aplikasi digital kita yang merupakan super apps kita. Kedua, tentu ini engagement bagian dari loyalty programs yang saat ini jumlah user Brimo udah 19 juta dan tentunya ini menjadi kick off awal dan kita berharap nanti akan juga memiliki program yang sama di beberapa kota utama juga. Kompetisi lari ini memperebutkan hadiah total hingga 75 juta rupiah untuk para pemenang kategori lari dengan jarak 10 km. Selain itu, peserta Happy Fun dengan kostum terbaik juga akan mendapatkan hadiah menarik. Acara ini diakhiri dengan pertunjukan musik oleh Ran yang meriah dengan pengundian door prize. Herman Prasetya dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta. Ya, usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi legenda sepak bola Inggris Michael Owen menyapa para penggemarnya di Indonesia dalam acara Jumpa Fans yang diadakan oleh Video. Fokus Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Wanda Dwi Utari. Dan saya Dani Maulana. Pemirsa, kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Sebuah minibus menabrak tiang penerangan jalan umum hingga roboh di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, diduga penyebabnya pengemudi mengantuk dan hilang kendali. Minibus menabrak tiang penerangan jalan umum terjadi di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Meski mobil ringsek bagian depan dan tiang penerangan jalan umum roboh hingga menutup sebagian jalan, pengemudi selamat dalam peristiwa ini. Penyebabnya diduga pengemudi mengantuk dan hilang kendali. Kecelakaan tunggal ya dari arah Kebayoran Lama menuju ke arah Lebak Bulus. Nah, ternyata dia ngantuk tadi sehingga dia
lost control, out control, nabrak yang penerangan jalan ini. Arus lalu lintas kendaraan dari arah Kebayoran Lama menuju Lebak Bulus sempat dialihkan saat petugas mengevakuasi kendaraan dan tiang yang roboh. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, legenda sepak bola Inggris Michael Owen menyapa penggemarnya di Indonesia dalam acara Jumpa Fans yang diadakan oleh Video. Ya, selain itu pemirsa, mantan pemain Liverpool dan Manchester United turut menghadiri acara peluncuran Moji yang menjadi nama baru dari O Channel. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Michael Owen menyempatkan menyapa para penggemar melalui acara Jumpa Fans yang diadakan Video.com di SCTV Tower, Senayan City, Jakarta pada Minggu pagi. Pada acara ini, para penggemar mendapatkan kesempatan berfoto bersama Owen dan mendapatkan tanda tangan langsung dari bintang sepak bola asal Inggris tersebut. Managing Director Video.com, Monica Rudiono, mengaku sangat bangga sekaligus mengapresiasi dukungan yang diberikan para penggemar kepada Video selaku pemegang hak siar Liga Primer Inggris. Kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau ya dengan bertemu dengan Michael Owen. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman sekalian atas dukungan dan kepercayaannya selama ini terhadap Video, karena terus terang tanpa adanya teman-teman, Video itu hanyalah sebuah platform OTT, tapi kalianlah yang membuat semua yang kami usahakan, kami upayakan ini menjadi sesuatu yang bermakna. Michael Owen turut senang bisa kembali menyapa para penggemarnya di Jakarta yang dinilai sangat bergairah menonton Liga Primer Inggris. Selain itu, Owen juga sangat bangga menjadi komentator pertandingan besar antara Manchester United kontra Liverpool di Video.com. It's my pleasure, and I always love coming over here to Jakarta. I think it's my third time, in fact, and I've always felt the passion of people over here towards football, towards the English Premier League, of course towards Liverpool and Manchester United. Para pencinta sepak bola bisa menyaksikan pertandingan Liga Inggris di Video melalui platform website, aplikasi, dan televisi. Video memastikan kesiapan infrastruktur agar kualitas tayangan terbaik bisa terus diberikan kepada para pelanggan. Setelah Jumpa Fans, Michael Owen juga menghadiri peluncuran grand launching Moji bertajuk Meet the Champion. Moji adalah nama baru O Channel yang juga berada di bawah naungan MTech Group. Melalui penampilan baru Moji, Managing Director MTech Group Sutanto Hartono berharap Moji dapat menghadirkan tayangan olahraga berkualitas yang memanjakan pemirsanya. Kami berharap bahwa Moji akan menyajikan dan menghadirkan tayangan-tayangan semua olahraga yang populer di Indonesia, baik di dalam negeri maupun mancanegara, dan Moji akan selalu menampilkan berbagai hiburan untuk generasi muda, menjadikan excitement everyday. Congrats untuk Moji, hari ini sudah di-launch secara official, everyday excitement. Sementara itu, Direktur Moji, Hendy Lim, banyak berharap agar Moji bisa menghibur seluruh pemirsa dimanapun berada untuk keluarga ataupun anak muda dan berjiwa muda. Saya harap Moji berkenan di hati pemirsa, dapat menghibur segenap keluarga dan juga para orang muda dan juga yang berjiwa muda. Selamat menyaksikan Moji ke depannya, acara-acara yang sangat bermutu, Liga Inggris, Liga Indonesia, basketball, volleyball, semuanya ada di Moji. Moji, everyday excitement. Moji menjanjikan tayangan bermutu di bidang olahraga dan youth entertainment. Terinspirasi dari kata emoji yang berarti karakter dengan tagline Everyday Excitement, Moji hadir dengan wajah baru. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sepasang suami istri merelakan hidupnya berkeliling dari desa ke desa untuk menjaga lingkungan dan juga hutan. Ya, mereka menetap sementara dan mengajarkan warga membangun desanya berdampingan dengan alam tanpa harus merusaknya. Dan inilah Berani Berubah, suami istri penjaga hutan. Saat ini saya memang lagi fokus.
saat ini saya memang lagi fokus dan perhatian di aktivitas lingkungan hidup, dan saya juga sebagai penggagas di gerakan Bersama Lindungi Ekosistem. Banyak sekali lahan-lahan kritis. Nah, disitulah kemudian saya punya istilahnya motivasi untuk bisa berbuat lebih, bisa berbagi untuk lingkungan dan alam, dan di situ saya juga bisa tumbuh menjadi manusia yang utuh. Sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk lebih fokus nih membuat satu program yang melekat di gerakan Bersama Lindungi Ekosistem itu. Misalnya saat ini kita di Telomoyo ini. Nah, Telomoyo ini satu gunung yang saat ini kita lihat begitu miris karena banyak sekali alih fungsi lahan, karena banyak sekali pembangunan wisata, jor-joran. Kita memang memulai untuk beraktivitas bagaimana kita membangun kampanye nih di Telomoyo untuk coba menandingi nih visi wisata yang jor-joran, tapi masyarakat juga pada akhirnya mendapatkan nilai ekonomi yang layak tanpa harus merusak lingkungan hidupnya. Nah, itulah istilahnya posisi tawar yang kita coba bangun dengan masyarakat. Misalnya kita membangun ruang pasar tradisional nih, pasar rakyat. Di situ juga menjadi ruang edukasi untuk anak-anak zaman sekarang ini tidak mengkonsumsi jajanan-jajanan yang packagingnya pakai plastik. Ketika kita ngasih mereka nyanyian nih, kita belajar nyanyi bareng. Nyanyiannya itu nyanyian tentang alam gitu, senang dengan menjaga alam, senang ngerawat alamnya kayak gitu. Untuk kelestarian lingkungan hidup kita harus berani untuk hidup sederhana, bahwa urip iku urup, dan pastinya berani berubah. Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap bincangkan protokol kesehatan. Dan juga pemirsa saksikan info terkini jika corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Ya pemirsa, yang dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Puniama Publikasi, karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Ya, usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.